Di Timur Leste ada angkot juga. Ya emang angkot transportasi di sini. Wah, sama kayak di Indonesia. Kalian makan nasi juga ya lah. Apalagi yang mau dimakan? Sama kayak di Indonesia. Kalian pakai bahasa Indonesia juga nih. Iya, banyak penduduk Timor Leste yang masih pakai bahasa Indonesia, terutama yang generasi tua. Tapi bahasa resmi kita di sini itu ya bahasa Tetun sama bahasa Portugis. Sama kayak di Indonesia juga ya. Udah ayo pulang yuk. Ini mall udah mau tutup. Tutup. Baru juga jam 5 sore. Mall di sini emang tutup jam segitu. Populasi di Timor Leste ini kecil, 1,3 juta jiwa. Jadi sepi kalau malam. Ya mending mallnya tutup. Lah, kalau sama warung dekat rumah gua gimana? Lagi keluar malam-malam di sini tuh kurang aman. Penerangan masih minim. Kalau nggak diganggu setan, ya diganggu begal. Mau lu? Begal juga ada di sini. Setan, kalian masih percaya kayak gituan? Sama kayak di Indonesia. Apa kita balikan aja nih ya? Bodoh, capek-capek merdeka dari lu malah ngajak Ya balikan. habisnya kayak belum move on gitu negara lu sama negara gua. Apa sih? Pak, ini kok gaji saya dipotong ya, Pak? Aduh. Ya semua yang kerja di sini juga dipotong gajinya. Untuk bantu-bantu dana logistik pemilu dari paslon nomor 4. Lah, kok saya yang bantu sih? Lagian saya kan belum tentu juga milih mereka, Pak. Kamu kalau kerja di sini nurut aja ya. Semua kantor di daerah ini juga milihnya paslon nomor 4. Wah, kok diintervensi kayak gini sih, Pak? Gak bisa gitu dong, Pak. Oh, marah ya. Kamu berani sama saya? Kalau hak saya direbut kayak gini ya marah lah. Jadi gini, kamu mau nurut atau saya mutasi ke tengah hutan? Mau kamu? Gak usah ngancam-ngancam kayak gini, Pak. Udah gak zaman. Masih zaman kok. Jangankan mutasi elu. Gubernur aja kita berhentiin. Nih orang bener-bener gue gambar juga nih. Ayo nih, gambar. Kurang ajar. Gak berani kan? Kata siapa gak berani ya? Dasar bos anjing. Di mana ini? Lu udah di mana? Jadi nonton kali kita? Nggak jadi. Lu malah dimatiin. Minta maaf kek. Gome nasai. Lu siapa sih? Main minta maaf aja. Perkenalkan, watashi wa Kimiko dari Saizaiga Pro Agensi. Agen asuransi? Nggak main kayak gitu gua. Bukan. Ini agensi yang menyediakan layanan permintaan maaf secara profesional. Kalau kamu nggak sempat minta maaf secara langsung ataupun malu, kamu bisa pakai layanan permintaan maaf di Jepang. Ini kan, oh jadi temen gua nyuruh lu buat minta maaf ke gua kayak gitu. Waduh, ada juga yang beginian. Berapa tarifnya tuh? Tarifnya tentu saja bervariasi. Untuk permintaan maaf via email ataupun telepon dikenakan biaya sekitar 10.000 yen atau sekitar 1 juta. Dan untuk permintaan maaf secara langsung dikenakan biaya sekitar 25.000 yen atau sekitar 2,5 juta rupiah. Enak amat, kerjaan minta maaf doang terus dapat duit gitu. Waduh, emang bener kabur aja dulu ke Jepang jadi agen Gomenasai. Emang di Indonesia nggak ada kerjaan aneh kayak gini apa? Apa ya? Tukang parkir balik itu apa? Misalnya Kimiko bawa motor terus parkir di toko, nah terus buat tiup fluid gitu. Nah Kimiko harus bayar 2.000. Wah enak banget kerjaan kayak gitu aja niup fluid udah dapat duit. Bayangin ada 1 juta kendaraan yang parkir tiap hari dikali 2.000, udah 2 miliar per hari. Wah, ya juga ya, cuan 2 miliar per hari. Gak jadi kabur, mending balik ke Indonesia jadi tukang parkir adalah langkah yang tepat untuk mensiasati kesulitan ekonomi sekarang. Kimiko ikut. Hai, aku Sore, istri masa depan kamu. Orang gila. Mau mana kamu, Jo? Kamu sekarang kan tinggal di Kroasia nih. Jadi aku datang ke sini untuk ngingetin kamu apa aja pantangan yang nggak boleh kamu lakuin waktu tinggal di Kroasia biar hidup kamu aman. Jadi mulai sekarang kamu harus nurut sama aku. Apa emang? Jangan suka ngomongin sembarangan tentang perang Yugoslavia, orang Serbia, sama nanyain nasionalisme orang Kroasia. Kroasia dulu bagian dari negara Yugoslavia, sebuah negara komunis yang bubar tahun 90-an karena perang saudara. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1991, Kroasia diserang militer Serbia, yaitu orang-orang Yugoslavia dulu. Makanya orang-orang Kroasia banyak yang nggak suka kalau ada yang bahas Yugoslavia karena bisa memicu trauma masa lalu mereka. Kamu masih merokok? Apa sih? Kertas nurut? Nggak bisa, ini pasti keulang lagi. Kamu tuh harus nurut sama aku. Apaan nih? 8 tahun dari sekarang, kamu tuh bakal karena nggak mau nurut sama aku. Emang gua kenapa tuh? Dilindes terus apa hubungannya sama rokok? Kertas karena kamu gak nurut sama aku, apalagi. Tapi di masa depan yang nabrak gua pakai truk tuh siapa? Aku. Lah kok gua ditabrak sih? Ya makanya kamu tuh harus nurut sama aku. Apapun yang aku perintahin, kamu tuh harus nurut. Kamu tuh sih ngeyel, bikin kesel. Jadi aku orang gila. Aku siap.
ada Patrick beneran. Sembarangan. Tapi kalau ada Bikini Bottom beneran, seru banget pasti ya. Tapi sayang cuma kartun. Kata siapa? Cuma kartun doang. Bikini Bottom itu ada tempat aslinya yang bernama Bikini Atoll. Seriusan? Of course, Bikini Bottom itu terinspirasi dari Bikini Atoll. Tapi ini bukan kota di bawah laut, melainkan atoll atau pulau karang di Samudra Pasifik terletak di Kepulauan Marshall. Tempat ini terkenal sebagai lokasi uji coba bom nuklir Amerika Serikat di tahun 1946 sampai 1958. Teori populer menyebutkan bahwa Bikini Bottom itu adalah kota di dasar laut Bikini Atoll. Dan para karakter di SpongeBob SquarePants itu adalah makhluk-makhluk mutasi karena radiasi nuklir. Wah gitu ya. Lucu-lucu ternyata makhluk mutasi. Yeah, like SpongeBob itu beneran ada. Sponge laut ini berjenis Spongia officinalis. Oh itu yang aslinya ya? Kirain SpongeBob tuh tempe atau paling enggak ya cuci piring lah. Oh bukan, Krusty Krab aslinya apa? Itu perangkap kepiting. Kalau cabaknya? Oh itu kan ember biasa, isinya campuran sisa ikan untuk umpan pancing. Kalau Mermaid Man, Bernacle Boy, Nyonya Pop, terus Larry ada nggak? Ada nggak? Ada, semuanya ada. Invisible Mobile pasti nggak ada kan? Ada, Invisible Mobile in real life itu adalah mobil SMK dari negara you. Iya pada rasa nggak ada deh merek mobil di Indonesia kayak gitu. Ada? Nah itu, Invisible. Nenek. Sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa. Makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tabasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana. Tanpa bangunan satu hiasan berlebih seperti batu nisan. Hanya untuk tanda, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundang. Kompleks makam dengan gapuranya. Bahkan basunitan berbentuk lingga dan yoni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah. Bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim. Bener-bener lu ya. Pak Ustadz, tamasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Aduh. Banyak nyamuk di sini. Aduh. Di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk. Ya habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria ntar. Ini bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Nih, gua berotot ya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Metong, makanya kita makanin. Malah diobatin. Enggak, bukan gitu. Tapi gini. Bodoh. Di Indonesia kita udah dikasih makan siang gratis sama pemerintah kita. Di Jepang ada makan siang gratis untuk para pelajar. Tapi cuma di daerah tertentu aja. Kebanyakan makan siang bergizi atau yang biasa kita sebut kyoshoku itu wajib dibayar orang tua. Menunya enak banget. Ikan bakar, ayam, sayur, buah, susu, dan nasi. Masih bayar, nggak level. Beberapa daerah di China juga menyediakan makan siang gratis terutama di pedesaan dan daerah yang miskin. Menunya juga enak loh. Nasi, mie, sayur, buah, ikan, ayam, telur. Kurang bergizi itu mah. Lagian cuma di desa doang. Apa tuh? Sejak 2023, pemerintah Belanda sudah mulai menguji program makan siang gratis di beberapa sekolah. Menunya sederhana dan bergizi, kayak roti gandum, telur, buah, dan sayur. Makan roti sama telur doang apa gizinya? Kayak di Indonesia dong. Kita makan makanan yang tinggi protein, lebih tinggi proteinnya dari daging sapi sama ayam. Bayangkan sekarang, tinggi kalsium, terus zat besi juga. Wah, memang kalian makan apa loh? Belalang lah. Digoreng tepung enak tuh. Ya tinggi sih gizinya, tapi ya nggak belalang juga. Emang belalang bisa dimakan ya? Gua punya lemper ini. Apa tuh? Ketan isinya ada ayam dibakar gitu. Lemper masa nggak tahu.
Lemper. Pulut panggang lah tu. Mulut ketan. Pulut tu ketan lah bahasa Melayu. Okey, kita kat Malaysia punya kerupuk lekor. Kena makan pakai cuka ni. Lagi sedap. Kerupuk lekor. Itu pempek kalau di Indonesia. Mana ada kayak gitu. Plagiat nih. Oh, cakap betul-betul lah. Lo yang bikin emosi. Di Indonesia kita punya bakso. Bola. Obor ayam. Ayam masak lemak. Rawon. Sup daging hitam. Ish. Apalah orang ni jerit-jerit macam orang tak punya adab. Tak payahlah bergaduh cucu-cucu atuk. Korang tu memang serumpun. Sama-sama bangsa Melayu. Saudara. Patutlah sama dari segi bahasa, budaya, bahkan dari makanan. Jadi, tak payahlah bergaduh macam ni. Ya deh. Atau kalau di Brunei suka makan apa? Iya, apa makanan favorit atuk? Makanan Brunei favorit atuk. Soto. Soto punya aku. Punya aku.